Kang rasa ngener ing pangkayu lunging kadung mrambat krambil gading kekondewi ting rasa pangrasa nyanjang jati wasanane brebes banyu saking langit Hong Rahayu Mas Eka. Hong Rahayu Mbak Niki. Kita lanjut nih Mas. Ya. Ada pernyataan Mas Eka begini nih. Agar tidak terbawa arus kenistaan, maka kita harus kembali kepada Tuhan yang Maha Kasih. Kemudian maka manusia akan terbukalah kesadarannya. Kemudian apalagi tuh Mas yang harus dilakukan? Nah, jadi setelah manusia utama itu terbuka kesadarannya, maka ia harus menyadari dengan sungguh-sungguh tentang perjalanan jagat raya ini atau jagat diri pribadinya sendiri. Nah, ini disebut dengan bawana setra, perjalanan jagat diri pribadi atau jagat raya. Karena jagat raya ini adalah jagat diri pribadi itu adalah representasi juga dari jagat raya, ya, makrokosmos, mikrokosmos. Bila kita atau manusia utama ya, sudah benar-benar ya, bertekad menuju keluhuran hidup yang sejati, maka ia harus mengetahui asal dan tujuan hidup dan mengerti keberadaan dirinya. Ini sangkan paraning dumadi ya. Jadi kembali bahwa ajaran kehidupan luhur Jawa ini atau Nusantara ini kita bicara banyak mengenai sangkan paraning dumadi, mengetahui asal dan tujuan hidup kita. Nah ini kita penting ya. Nah di mana keberadaan diri manusia itu sesungguhnya? Jadi di mana keberadaan diri manusia itu sesungguhnya? Keberadaan diri manusia itu ada di kepala, ya, ada di kepala kita. Nah, di dalam kepala yang cemerlang itulah keadaan manusia yang sebenarnya. Di dalam kepala yang cemerlang itulah keadaan manusia yang sebenarnya. Nah, di kepala manusia itu adanya guru loka, ya, yaitu tempat manusia untuk mendapatkan hajaran hidup yang sebenarnya. Jadi dalam kepala kita ini ada guru loka, ya, tempat kita mendapatkan hajaran hidup yang sebenarnya. Di kepala itu pula manusia bisa memperoleh pengetahuan yang utama atau pengetahuan luhur. Nah, dalam bahasa Indonesia ya, kepala dengan segenap perantinya disebut dengan rumah sejahtera atau kita mengenal dengan istilah Betal Makmur. Ya, dalam istilah Islam kali ya, Betal Makmur, rumah sejahtera. Ya, kita terjemahkan seperti itu. Nah, untuk kesejahteraan hidup manusia ternyata ya piranti luar yang berupa mata, telinga, hidung, mulut itulah yang sangat berperanan sangat nyata di dalam kehidupan itu. Mata, telinga, hidung dan berperan sangat nyata dalam kehidupan kita ya. Nah, jadi ini piranti luar kita ya. Nah, bila hasil yang diterima piranti luar ini diolah oleh otak manusia, maka manusia akan mendapatkan kemakmuran bagi hidupnya. Jadi piranti luar itu menyerap informasi dimasukkan ke rumah sejahtera itu. Rumah sejahtera otak manusia. Otak manusia. Ya. Jadi di kepala itulah hakikat keberadaan kita sesungguhnya, manusia sesungguhnya. Nah, dari kepala itulah manusia bisa memperoleh kecemerlangan dalam hidupnya. Nah, ini kita perlukan melatih kepala kita. Nah, yang perlu dilatih pertama adalah melatih otak kanan kita. Melatih otak kanan. Ya, nah, jadi
Tadi sudah disampaikan bahwa keberadaan diri manusia itu ada di kepala. Nah, kepala dalam arti ya, manusia utama harus melakukan itu mesubrata. Ya, mesubrata itu melatih agar memperoleh pencerahan hidup. Jadi melakukan laku ya agar memperoleh pencerahan hidup. Nah, di sini yang dimaksud adalah melatih otak kanan. Jadi ketika kita mesubrata, ya taruhlah meditasi gitu misalnya, itu kita melatih fungsi otak kanan kita, fungsi estetika, ya, fungsi estetika kita. Nah, jadi cara untuk memuja dan memuji Hyang Bagaspurwa atau Tuhan Yang Maha Esa itu harus dilakukan dengan menggunakan otak kanan. Nah, ini yang disebut dengan samadhi atau manekung atau meditasi. Nah, sebetulnya dalam istilah Jawa ya, samadhi dan meditasi itu ada sedikit berbeda. Tapi kita sama dulu ya, samadhi atau manekung. Jadi dalam diri kita ini ada otak kiri, ada otak kanan. Kalau kita berpikir secara sistematik, maka di sini kita menggunakan otak kiri. Ya, logika, hitung-hitungan itu menggunakan otak kiri. Ya. Nah, jadi dengan otak kiri inilah kita meninggal. Meninggal itu memahami semua unsur-unsur yang ada di alam semesta ini. Kita lihat dulu, kalau kita pahami itu semua, kita teliti itu semuanya adalah meninggal. Jadi kita pahami semuanya. Nah, lalu kemudian setelah kita pahami, baru kita renungkan. Di semua informasi itu kita pahami dulu, lalu kita renungkan. Nah, jadi setelah yang kiri, otak kiri kita olah, yang kanan pun diolah. Maka terjadi kiri dan kanan seimbang. Nah, setelah kiri dan kanan ini seimbang, baru kita akan berada pada fase manengges. Jadi, manengges itu fase di mana kita sudah menemukan hakikat. Ya, menemukan hakikat. Jadi, seorang yang sedang menjalankan laku maninggal, manekung, manengges, ini yang penting, atau mesubrata tadi ya, tidak boleh mengeluh. Sebab laku ini bertujuan untuk meraih kemuliaan hidup. Jadi untuk meraih kemuliaan hidup itu kita mesti mesubrata atau maninggal, manekung, manengges. 3 tahapan ini. Pahami, renungkan, lalu dia akan menemukan hakikatnya. Artinya kerja kedua belah bagian otak memang harus seimbang ya Mas ya. Ya. Yang kiri jalan, yang kanan juga harus jalan gitu ya Mas ya. Harus begitu. Jadi kalau untuk yang sifatnya saya bilang yang material, kita memang banyak menggunakan otak kiri. Tapi yang batin, kita banyak menggunakan otak kanan. Tapi kedua-duanya harus seimbang. Ya. Jadi dalam memperoleh dalam upaya memperoleh kemuliaan hidup, ya, manusia utama harus tahan banting. Ya. Baik dalam mengatasi berbagai hal yang menimpa raganya maupun jiwanya. Jadi apapun yang menimpa raga kita maupun batin kita atau jiwa kita mesti kuat menahan itu. Ya. Nah, kemudian manusia utama itu tidak bersikap adigang, adigung, adiguna. Ya, yaitu orang yang hidup menyombongkan diri di dalam kekuasaan, kepangkatan, dan kelebihannya terhadap orang lain. Nah, jadi intinya orang yang utama itu harus rendah hati. Ya, harus rendah hati. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari adigang, adigung, adiguna? Jadi orang yang menyombongkan kekuatan, kekayaan, kepintarannya ini, apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Nah, ketiga sifat ini atau adigang, adigung, adiguna ini dapat menyebabkan seorang meninggalkan laku utama. Dan nomor 2, mempertaruhkan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya.
dia cenderung berbuat semaunya sendiri, mudah tertarik terhadap kenikmatan duniawi, kemudian enggan menolong sesamanya, ya, dan dia menjauhi sikap hidup untuk mengendalikan diri dan meninggalkan nilai-nilai luhur atau keutamaan yang diajarkan oleh orang tuanya. Nah, inilah akibat kalau di orang itu adigang adigu adiguna. Akibat menyombongkan diri dan membesar-besarkan diri itu ya Mas ya. Menyombongkan diri, memberi kekuasaan, ya, merasa pintar sendiri. Nah, itu akibatnya yang tadi itu yang saya sampaikan. Nah, jadi ya, dalam upaya kita untuk melakukan mesubrata atau maninggal menekung manangas ini, manusia utama harus mandep dan mantap. Ya, mandep dan mantap. Ya. Nah, jadi dia hanya tertuju pada pelatihan diri agar tidak terpersona oleh gebiarnya keadaan dunia ini. Dan dia hanya bersujud atau tunduk kepada Hyang Bagas Purwa atau Tuhan Yang Maha Esa. Ia menjalankan petuah ibu dan ayahandanya dalam mewujudkan keluhuran hidup. Sampai akhirnya, biasanya ya, semua sifat loba, serakah dalam dirinya sirna. Nah, sehingga auranya nampak terang, biasanya bercahaya, dan jiwanya menjadi bersih dari segala kemelekatan duniawi. Oh, jadi dengan madep mantep tadi ya Mas ya, terus kita bertekad untuk tunduk pada Sang Yang Bagas Purwa, itu yang memberi kita jalan terang kayaknya ya Mas ya, jadinya ya Mas. Ya. Jadi setelah mandep dan mantep itu, ya, jadi manusia utama itu hanya bersujud, tunduk kepada Yang Bagas Purwa atau Tuhan Yang Maha Esa. Ya, nah, ia menjalankan petuah dari ayah dan ibunya. Nah, sampai akhirnya semua sifat loba, serakah dalam dirinya sirna, sehingga auranya tampak terang, dia bercahaya, dan jiwanya menjadi bersih dari segala kemelekatan duniawi. Solan salin selaga